Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sa'ara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9 At-Taubah. Kali ini ayat ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Wala tusalli, jangan salat, ala ahadin, terhadap siapapun, minhum, dari mereka, mata, yang mati, abadan, selama-lamanya. Jadi jangan sholatin siapapun yang meninggal di antara mereka selama-lamanya, jangan sholatin. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburnya. Innahum, sungguh mereka, kafaru billahi wa rasulih, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu, dan mereka mati, wahum, sementara mereka fasiqun, orang-orang yang fasik. Apa tafsir dari ayat 84 ini? Ibnu Jarir menyatakan, yaqulu jalla sana'uhu li nabiyyihi Muhammad. Allah berfirman kepada nabinya, ya, wala tusalli ya Muhammad, jangan salat wahai Muhammad, ala ahadin, kepada siapapun, mata, yang mati, min haula'il munafiqin, dari orang-orang munafik itu, alladzina takhallafu, yang tertinggal, yang tidak mau ikut, anil khuruji ma'aka abadan, tidak mau keluar ikut perang, ya, yang tidak mau ikut perang, nanti kalau mati jangan disolatin selama-lamanya. Bahkan wala taqum ala qabri, jangan berdiri di atas kuburnya. Yaqulu wala tatawalla dafnuhu wa takbirahu, artinya jangan urusin, jangan ikut ambil bagian dalam pemulasarannya, ya, dafan itu menguburnya dan di kuburannya, ya, jangan ikut, jangan terlibat. Min qaulil qail qama fulan bi amri fulan, dalam suatu bentuk bahasa, qama fulan bi amri fulan idza kafahu amrahu. Jadi kalau qama, berdiri untuk mengurusi, itu berarti wala taqum di sini jangan diurusin. Ngurusi saja tidak boleh. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka sungguh telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Yaqulu innahum jahadu, karena mereka ingkar tauhid Allah, tauhid kepada Allah, mengingkari keesaan Allah. Wa risalati rasulih, dan risalah Rasulnya. Wa matu wa hum kharijun al-Islam mufariquna amrallah wa nahyahu, dan mereka mati dalam keadaan keluar dari Islam.
Ya, mufariqun, mereka berpisah, tidak mau ikut perintah Allah dan larangannya. Wa qad dzakara anna hadhihi ayat nuzilat hina sallan nabiyyu ala Abdullah bin Ubay. Dan ayat ini disebut-sebut turunnya ya karena kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, raja munafik ya. Pemuka munafik. Qala Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha mengatakan hadza bayanun masyara Allah taala fi sya'ni man yamutu min haulil munafiqun fi itsri ma syara'a Allah fi da'nil ihya minhum. Berkata Muhammad Rashid Ridha, ayat ini menjelaskan syariat Allah tentang merespon orang yang mati dari orang-orang munafik. Ya, yaitu apa? Fi itsri ma syara'a Allah fi da'nil ihya minhum. Yaitu merespon kematiannya. Nah, setelah mati gimana responnya? Jangan sholatin. Wahum kasabiqihi khasun biman nuzilat fil ayat. Ini khusus kepada orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditunjuk oleh Allah. Ya. Wahumul ladzina sabatat adillatu kufrihim, yaitu yang sudah ditetapkan oleh Allah kekafiran mereka. Sudah ada nyatanya. Wa ilamu ta'ala li rasulih bihaqiqati amrihim, dan pemberitahuan dari Allah. Nah, kita kan nggak pernah tahu apakah seseorang itu dianggap murtad apa tidak, ya. Karena Abdullah bin Ubay ini tidak pernah menyatakan dirinya murtad. Abdullah bin Ubay nggak pernah. Cuma yaitu suka memprovokasi orang, tuh. Suka ngerecokin barisan Rasulullah. Tapi belum ada pernyataan dari beliau keluar dari Islam. Nah, dalam hal seperti ini, ya, Nabi mengambil tindakan tidak menyolati karena perintah. Perintah pemberi syariat. Allah sendiri yang nyuruh. Nah, kalau kita bagaimana? Kan kita nggak dapat wahyu. Nah, kita tidak boleh. Sepanjang orang itu menyatakan dirinya muslim, kita tetap harus menyolati. Nanti ada hadis-hadisnya. Wa qala Sa'di, berkata Imam Sa'di, wala tusalli ala ahadim minhum ta'abada minal munafiqin wala taqum ala qabri ba'da dafni litad'u lahu. Jangan berdiri di atas kuburannya setelah dikubur. Setelah ditanam orang itu, jangan berdiri. Untuk apa berdiri di atas kuburan? Litad'u lahu, untuk mendoakan. Bahkan mendoakan pun tidak boleh, ya. Fa inna salatahu wa wuqufu ala kuburihim syafa'atan minhu lahum. Karena salat seseorang, berdiri seseorang di atas kuburan orang munafik itu berarti setuju. Berarti kita ridho terhadap orang itu. Ya, wa hum la tanfa'u fihim syafa'ah. Padahal mereka tidak layak mendapat ridho. Tidak layak mendapat syafaat. Wa fi hadhil ayat dalilun ala masyaratis salat al mu'minin. Ayat ini menjadi dalil disyariatkannya salat kepada orang mukmin. Ya, kepada orang munafik tidak boleh. Berarti kepada mukmin harus. Wal wuquf inda kuburihim, serta kita diminta berdiri di atas kuburannya liddu'a ilahum, untuk mendoakan. Jadi kita disyariatkan sholat sebelum dikubur. Kita sholatin, setelah dikubur kita disunahkan berdiri di atas kuburannya. Ya. Kama kana nabiyyu yaf'alu dzalika fil mu'minin, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika merespon orang mukmin, sahabatnya yang meninggal. Fa inna taqyidan ilmul munafiqin yadullu ala anna qad kana mutaqarrin fil mu'minin. Karena larangan ini diberikan kepada orang munafik, berarti yang bukan munafik sebaliknya. Ya, jangan sholatkan, jangan berdiri di atas kuburannya
untuk yang munafikin. Untuk yang mukmin berarti sholatkan dan berdirilah di atas kuburannya. Itu ya. Qala Ibnu Asyur lamang qadal kalam ala istighfar munafiqin an-nashi yani itidar wal halaf al-kadzibin wa kan ilam bi anna Allah la yaghfiru lahum musyawaban bi suratil takhir fil istighfar. Sebelumnya kata Ibnu Asyur Allah menyampaikan ya tentang istighfar. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Silakan mintakan ampun atau tidak. Ya, in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Jika kamu istighfarkan 70 kali, la yaghfirallahum, maka Allah tidak akan mengampuni. Kan ayat sebelumnya begitu. Nah, Rasulullah merasa ayat itu menyuruh beliau untuk memilih. Silakan, mau diistighfarkan boleh, enggak diistighfarkan boleh. Itulah yang membuat beliau berniat mensalati Abdullah bin Ubay sebelum kemudian ayat ini turun. Nah, setelah ayat ini turun, sebelumnya ada omongan dari Umar bin Khattab. Ini kan munafik ya Rasulullah. Ini munafik ini. Itu sebelumnya, sebelum ayat ini turun. Jadi beliau sudah berdiri mau nyalatin, orang munafik kok disalatin begitu lah. Pokoknya ngedumel lah. Umar bin Khattab. Nah, saya kan disuruh milih. Boleh istighfar kan, boleh tidak. Ya tapi ini munafik. Nah, kemudian turun ini. Wala tusalli. Jangan salatkan. Iya. Jadi itulah ketepatan Umar dalam beberapa hal. Jadi ada niat beliau yang tepat turun ayat. Antara lain tentang hijab. Ya, tentang hijab itu juga karena Umar. Dahulu kan perempuan-perempuan tidak hijab. Mereka kalau buang air itu ditandai dengan pakai topi, kupluk. Iya kan buang kotorannya belum ada WC lah dulu, bukan WC pribadi jadi kumpul. Di beberapa tempat masih begitu. Jadi untuk dengerin orang lagi duduk buang air ada topinya. Maka di Fathul Muin itu sunnah kalau mau buang air pakai topi. Ya kan? Tapi kalau dijalankan di WC kita mau pakai topi ya bukan tempatnya itu mah di ruang terbuka supaya nggak kaget gitu kan. Nggak enak. Nah, Umar merasa risih. Waduh, kalau perempuan begini kan kayaknya nggak pantas amat ya. Mudah-mudahan ada ketentuan hijab gitu kan. Dengan pakai hijab ketahuan. Nah, itulah turun tentang hijab. Tuh, itu ketepatan Umar. Begitu juga saat tawanan perang Badar. Mau diapain nih tawanan perang Badar? Abu Bakar cenderung memanfaatkan, ditebus. Yang punya uang bayar, yang punya ilmu ngajarin, ya supaya dia bisa terlepas menjadi tawanan 1:10. Orang-orang Islam yang belum pandai baca tulis diajarin 10 orang sampai lulus, baru dia bebas. Tapi Umar mengatakan, wah nggak boleh begitu, nggak boleh dikomersilkan ini. Tawanan perang Badar harus dimusnahkan. Nah, Rasulullah memilih pilihan dari Abu Bakar Siddiq. Tapi ternyata ayat turun. Ayat turun membenarkan Umar. Sampai nangis Rasulullah. Waduh, ya Allah mudah-mudahan aku diampuni. Karena telah salah pilih. Loh, jadi ijtihad kalau dilihat dari sini ijtihad Rasul bisa salah. Kalau beliau tidak dipandu wahyu. Ya artinya tanding sama kita, sama-sama kan. Contohnya ketika beliau sama-sama memimpin perang waktu perang Uhud. Ya. Lawan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Beliau sendiri memimpin perang, tanding. Siapa yang menang? Khalid. Kan perang Uhud tuh, ya kan? Karena beliau punya strategi,
Nah, kemudian baru turun wahyu. Turun wahyu, besok berangkat lagi. Nah, itu yang Khalid tidak kuasa. Salut. Ya, yang boleh ikut, yang kemarin luka. Yang kemarin ikut, yang kemarin nggak ikut, nggak boleh ikut. Harusnya kan itu yang seger-seger, kalau menurut kita. Itu yang nggak habis pikir. Nah, itulah tentang ayat-ayat ini. Jadi Rasulullah semula, kenapa Rasulullah berdiri untuk menyalati? Karena ada pilihan kemarin tuh, ayat yang kemarin. Istaghfir lahum aw la tastaghfirhum. Silakan istighfarkan atau tidak, ya, monggo. Sehingga beliau sudah berdiri, apalagi yang minta anaknya, ya, nanti ada hadisnya. Anaknya kebetulan soleh, anak Abdullah bin Ubay ini soleh, sahabat yang soleh. Sehingga ya singkatnya Rasulullah nggak enak lah, gimana? Iya, karena ngelihat anak. Nah, ini hadis-hadisnya. Hadis-hadis berkaitan dengan ayat ini. Dari Ibnu Umar, anna Abdullah bin Ubay, anna Abdullah bin Ubay lama tawaffa jaa ibnuhu ilan nabi. Saat Abdullah bin Ubay wafat, anaknya datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah a'tini qamisaka. Ya Allah, ya Rasulullah, berikan gamismu kepadaku. Tolong sih saya diberi gamismu itu. Ukaffinuhu fihi. Saya ingin mengkafani bapak dengan gamismu. Wasalli alaihim, dan tolong solatkan beliau. Wastaghfir lahu, dan istighfar untuknya. Ini permintaan dari anak. Fa'atahun nabiyyu qamisahu. Nabi pun memberikan gamisnya. Faqala adzinni usalli alaih. Izinkan aku menyalatinya. Ya, kata Rasulullah. Fa'adzanahu, lalu beliau pun mengizinkan. Falamma arada ayyusalliya alaihi, ketika beliau mau salat, jazabahu Umar. Umar menariknya. Saat udah mau takbir, udah berdiri, ya, udah berdiri mau menjelang takbir, ditarik sama Umar. Faqala, lalu Umar berkata, alaisa Allah qad nahaka an tusalli ala munafiqin? Bukankah Allah sudah melarang Anda menyalati orang munafik? Kata Umar. Nabi menjawab, ana baina khairataini. Kan saya suruh milih saya mah. Jadi kalau dari sisi pribadi Rasulullah, beliau nggak enak. Kalau dari beliau, sisi Rasulullah ya, pribadinya. Maksudnya dari sisi Muhammad bin Abdillah. Pada diri Muhammad ini ada dua. Muhammad sebagai manusia, Muhammad sebagai Rasul. Ya, kalau dilihat dari Muhammad sebagai anggota masyarakat, beliau nggak tega. Maka beliau mengatakan, ana baina khairataini. Saya disuruh milih. Qala, bukankah Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum? Silakan istighfarkan mereka atau engkau tidak istighfarkan. In tastaghfir lahum sab'ina marrah, jika kamu istighfarkan 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuninya. Kan Allah sudah mengatakan istighfar 70 kali tidak akan diampuni. Saya mau 71. Rasulullah, Allah menyebut angka 70. Kamu istighfarkan 70 kali, orang bakal. Allah mengatakan 70, mau tak tambahin. Tuh, kata Rasulullah. Fasalla alaihi, lalu Rasulullah mau menyalati, sampai kemudian turunlah ayat ini. Wala tusalli ala ahadin. Ya, larangan yang mencegah Rasulullah untuk menyalatinya. Dalal hadis ala anal ayat nuzilat fi syani Abdullah bin Ubay bin Salul ra'sil munafiqin. Hadis ini menunjukkan ayat ini asbabun nuzulnya untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa salatun nabi alaihi, dan salat Nabi kepadanya, asbabun nuzulnya.
Jadi kita harus ketahui Quran itu terkadang ya turun karena sebab, berarti diakibat. Berarti akibat. Karena ada ini maka turun begitu. Tapi Allah nggak bisa diatur. La yus'alu anhu. Allah tidak bisa ngatur, ya. Allah tidak bisa diatur. Allah yang ngatur. Karena itu tidak semua ayat turun karena sebab. Mau Allah, mau ada sebab, mau enggak. Ya, kadang-kadang sahabat berbeda pendapat tentang sebabnya. Ini kira-kira begini nih sebabnya. Sebab ayat itu tidak dirilis kecuali yang betul-betul ada sebab itu kalau ayatnya yas'alunaka anin. Nah, yas'alunaka, mereka bertanya tentang, nah, kemudian dia jawab qul. Nah, berarti itu jelas sebab nuzul. Tapi kalau tidak ada yas'alunaka seperti ini terjadi perdebatan. Ya. Sebagian sahabat mengatakan itu sebab turunnya karena Abdullah bin Salul wafat. Qala Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar, wa inna malam yakhudhi nabi qawlihi wa salla alaihi ijra'an lahu ala zahiri hukmil Islam kama taqaddama taqrira. Kata Hafidz Ibnu Hajar, penulis Fathul Bari, penulis kitab Bulughul Maram, ya, dia mengatakan kenapa kok beraninya Nabi salat padahal sudah ada larangan. Karena Nabi melihat Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak pernah memberikan pernyataan murtad. Jadi Abdullah bin Salul ini tidak pernah mengatakan saya bukan muslim lagi, tidak pernah. Iya, ya itu hatinya saja, kelakuannya begitu. Jadi beliau melihat itu lahiriahnya, wa maslahatul istiqlaf liqaumihi, serta beliau istiqlaf. Istiqlaf itu dalam rangka merajut persahabatan. Kalau sampai musuh itu sebenarnya bisa disolatin tapi nggak disolatin, nanti kan dia sakit hati. Nah itu akan menimbulkan permusuhan semakin dalam nantinya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau ada musuh diobatin, begitu kan Rasulullah kan? Kalau ada musuh nggak diobatin semakin nantinya. Dendamnya semakin membara. Nah ini Rasulullah mengambil tindakan itu, demi perdamaian. Wa daf'il mafsadat, dan demi menolak mafsadat. Wa kana nabi fi awal amri yasfir ala adzal musyrik wa yaghfir wa ya'fu wa yasfah. Pada awal peristiwa Rasulullah itu sabar. Ya, sabar dalam merespon semua kelakuan orang munafikin. Suma umira biqital musyrikin. Kemudian ada perintah untuk qital. Allah yang nyuruh. Jadi kalau maksudnya begini, Nabi kalau bukan karena perintah paling nggak mau gitu, ya, untuk perang gitu. Karena itu akan membuat pasti dendam di kemudian hari. Paling kalau tidak perintah beliau tidak mau. Fastamara safuhu wa afu amman yudhirul Islam, dan beliau tetap toleransi kepada orang yang masih menampakkan keislamannya, masih kelihatan sholatnya, walaupun ngenekin tingkah lakunya, ya. Tapi sepanjang dia masih sholat, Rasulullah masih menerima tuh. Walau kana batinu ala khilafi dzalika, meskipun batinnya tidak seperti itu. Yang tahu batin ini kan Allah. Ya, Rasulullah tidak mengorek-ngorek lah batin orang, walaupun beliau tahu ini nggak tulus orang ini. Yang beda dengan kita, kalau kita nggak tahu. Rasulullah tahu. Itu menurut Muhammad Rashid Ridha, ya. Menurut Ibnu Hajar. Menurut Syekh Albani, wa tuharramu salu istighfar wa tarahum al kuffar wal munafiqin. Kata Syekh Albani, salat dan istighfar serta memintakan rahmat itu haram kepada orang kafir. Ya, satu-satunya doa yang dibolehkan untuk orang kafir adalah doa mendapat hidayah. Ya, semoga Allah memberi hidayah padamu. Tuh. Ya, kalau dia mengucapkan selamat ya. Selamat Idul Fitri, bukan? Ya, semoga Anda mendapat kasih sayang Tuhan, itu bahasa dia. Kita ngebalasnya bagaimana?
Kan dia udah begitu doanya. Ya semoga Anda mendapat petunjuk Allah. Ya istirja innali wa inna. Ya itu mah berlaku untuk semua. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya. Boleh. Tapi kan itu kan nggak ada isi nggak ada doa. Innalillahi wa inna, kan pernyataan kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Nggak ada doa itu mah. Jadi hanya mengingatkan saja kita ini ada asalnya. Kita tadinya nggak ada, akan pulang ke sana. Gitu. Kan orang kafir juga sama, pulang. Cuma kita nggak boleh Allah maufir lahu warhamhu itu, nggak boleh. Doa istighfar nggak boleh. Iya kembali. Kan kami di situ kan bisa jadi kami kita, sama dengan ini, sama dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim menghadapi raja yang otoriter. Beliau akan datang ke suatu kampung, di sana ada raja yang otoriter. Raja itu suka merampas istri. Istri orang itu suka dirampas. Tapi kalau saudara mah enggak. Nah, Nabi Ibrahim bersama istri akan melintasi daerah raja itu. Nah, maka beliau janjian sama istrinya, nanti kalau kamu ditangkap, bilang kamu itu saudaraku. Ini Sarah, Siti Sarah. Ya, nanti kalau kamu ditanya, kamu ini saudaraku. Apa enggak bohong itu? Kata istri. Enggak lah, kan kamu saudara seiman sama aku. Sebab kalau ngomong istri dirampas. Ya benar gitu. Nah, weh cakep juga ini katanya. Saudaranya cakep juga katanya. Bukan istri sih, setiap mau diraba katanya, mau dijamah. Beliau kelengker katanya. Pingsan. Si raja ini. Wah, terus dia ngomong, setan ini mah. Perempuan ini setan ini. Si raja ngomong begitu ke Sarah itu. Nah, lalu udah lepasin aja. Beri hadiah tuh. Dikasih hadiah lah itu Siti Hajar. Hajar itu hadiah dari raja. Tuh raja yang mencegat dia, kasih perempuan, suruh nemenin tuh. Ini setan ini. Jadi maksudnya kasih perawat itulah Siti Hajar yang kemudian Allah takdirkan menjadi istri beliau. Itu menurut riwayat begitu. Nanti kita akan baca di tempat yang lain. Sahabat-sahabat tuh ngakalin supaya dirinya itu tersentuh tubuh Rasulullah. Ya nggak tahu, ya nggak bisa langsung juga paling nggak bekas-bekasannya. Semua sahabat begitu, punya akhlaknya begitu. Nanti di kemudian hari sorbannya itu bahkan disobek-sobek. Ada yang minta dikasih tuh gombalnya ya, kalau bahasa Jawa itu gombal, dipotong nih buat kamu. Karena tersisa cuma satu, minta sih dipotong. Begitu. Ya, para ahli mengatakan yang berasal dari Rasulullah boleh. Para manhaj salafus salih ya. Walaupun kita melihat dari sisi akal begitu amat ya. Tapi itu para ahli saya melihat membolehkan. Ya, tabaruk kepada Rasulullah, jasad Rasulullah boleh. Tapi setelah meninggal, lain lagi. Contoh yang paling valid itu di Sahih Bukhari. Istri beliau suatu saat ngelap dahinya. Rasulullah keringetan, lagi tidur keringetan. Lalu dimasukkan ke cupuk yang buat wadah kecil. Masukkan. Karena dilap begini Rasulullah terbangun. Ngapain? Ini aku memasukkan keringatmu ke sini. Buat apa? Buat obat. Rasulullah diam. Rasulullah tidak akan membiarkan kalau itu bertentangan. Jadi tubuh Rasulullah, contohnya begitu cukur. Saat beliau cukur, sahabat berkeliling di seputar beliau. Rebutan rambut. Ya Rasulullah, saya mana? Ntar sebelah ini belum. Iya katanya begitu. Itu yang saya lihat. Memang terasa aneh ya. Tapi itu
yang berasal dari Rasulullah boleh katanya. Dari tubuh Rasulullah. Katanya begitu. Kita kembali ke sini. Qultu wa fi siril man minas salat yaqul qasimi nama minas salat ala idza mata li anna salat mayit doa. Kata Al-Qasimi, kenapa kita dilarang salat? Kenapa kita dilarang menyalati orang yang bukan mukmin? Karena isi salat jenazah itu doa. Isi salat jenazah kan doa. Ya walaupun di depannya ada Fatihah memang ada, tapi inti dari sholat jenazah itu doa. Lidzalika lamma nuhya anis salahan munafiqin fi hadhihi ayat zada Ibnu Ishaq fil Maghazi fama shalla Rasulullah ala munafiqin ba'dahu hatta qabadallah. Setelah ayat ini turun, Rasulullah tidak pernah berani lagi menyalati orang munafik. Setelah ayat ini turun, seumur hidup tidak pernah menyalati lagi. Qala Imam Suyuti fil Iqlil kama naqala anil Qasimi fi mahzi ta'wil wala tusalli ala ahadin. Ya, kata Imam Suyuti penulis tafsir Jalalain, tahrimus shalah kafir. Ayat ini menjadi dalil haram menyalati orang kafir. Wal wukuf ala qabri, dan berdiri di atas kuburnya. Wa anna dafnahu jaizun, tapi ikut menguburkannya boleh. Ikut menguburkannya boleh. Menguburkan orang kafir, cuma kita tidak boleh mendoakan. Oh ya. Wa mafhumuhu wujubus shalah ala muslim wa dafnuhu wa masyarul wukuf ala qabri. Dengan demikian, dalil ini juga dijadikan dasar bagaimana kepada mukmin. Kalau kepada orang munafik tidak boleh, berarti kepada mukmin disarankan. Ya, kita disarankan sebelum jenazah itu dikubur, kita sholatkan. Setelah jenazah itu dikuburkan, sunnah berdiri. Nah, kalau petunjuk dari hadis-hadis, kita berdoa dengan mengucapkan 3 kali, Allahumma tsabbit qalbahu alal iman. Di atas kuburannya. Menjelang kita pergi, ya, menjelang kita meninggalkan kubur, kita sunnah membaca Allahumma tsabbit qalbahu alal iman. Artinya, ya Allah teguhkan jenazah ini di atas keimanan 3 kali. Kalau talqin kita ucapkan sebelum meninggal. Mengajari supaya dia mendapat keberuntungan mengucapkan la ilaha illallah sebelum menghembuskan nafas terakhir. Nah itu. Sunnahnya begitu. Dari Abi Qatadah, karena Rasulullah idza da'ila janazin sa'ala anha. Dalam hadis yang dirawikan oleh Abi Qatadah, Rasulullah kalau dipanggil untuk sholat jenazah, beliau bertanya tentang jenazah itu. Apa yang saudara kenal tentang ini? Nah, kalau sahabat asna alaihi khairan, memujinya, orang ini orang baik ya Rasulullah. Asna qama fasala, beliau pun salat. Wa in asna alaihi syaran qala li ahliya sya'nukum fiha wa lam yusalli alaiha. Tapi kalau sahabat mengatakan orang ini enggak baik ya Rasulullah, beliau pun meninggalkan tempat. Silahkan Anda sholati, beliau tidak sholat. Tapi bukan enggak disolatin, cuma beliau enggak sholat. Ya, suruh sahabatnya. Apa maksud dari hadis ini? Qala Syekh Albani fi marinti dadu liman curyasa Arabi al-fas fajir mu'an ba'ith fil ma'asi wal maharim mithlu tarikis salah wa zakat ma'tirafi biwujuhi wa zani. Ada orang-orang yang tidak boleh kita salati, yaitu fajir, orang penjahat, ya, dan orang yang meninggalkan salat padahal dia tahu itu wajib. Terus pezina, orang yang terus-terusan minum khamr dan sebagainya. Fa inna yusalla alaihi ila ana yang bagil ilmi. Orang-orang seperti ini kalau tidak nyata meninggalkan Islam, tetap harus disolati. Cuma ada catatan beliau, illa annahu yang bagil ilmi wad din ayyadda'u as-salat alaihi. Cuma ulamanya, kiainya sebaiknya nggak mau niru Rasulullah. Ya, nih kata Syekh Albani, fajir, penjahat,
yang bergelimang dalam maksiat dan keharaman, seperti tidak mau sholat, padahal dia mengakui wajib. Ya, lain hal kalau orang nggak sholat, menyatakan tidak wajib, nah itu lebih parah itu mah. Ya, tapi kalau dia ngaku sholat itu wajib, cuma dia nggak sholat. Nah, ya, bagaimana kalau meninggal, pezina, peminum khamr dan sebagainya, tetap disolatin. Tapi ulamanya jangan ikut. Kata di sini, illa annahu yambaghi li ahli ilmi wad din ayyadda'u as-salat alaihi. Sebaiknya ahli agama jangan mengikutinya, jangan ikut sholat ahli agamanya, ya, ulamanya. Kenapa? Uqubatun, sebagai bentuk hukuman, ya, wa ta'diban li amsalihim, dan sebagai takdib, pemberi pengadaban, efek jerak. Tapi persoalannya sholat jenazah sudah dikomersilkan. Yang mau itu bukan yang punya jenazah, tapi ustadznya yang mau. Nggak mau nggak apa-apa. Oh, dia yang mau pada datang. Ya kan? Nah, itu isi amplopnya kan lumayan. Itu penyebabnya. Kemudian dari Abu Hurairah berkaitan dengan salat janazah, man syahidal janazah hatta yusalli alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan salat janazah, ikut salat janazah, maka dia akan mendapat 1 qirat. Ini skala akhirat ya. Barang siapa yang menyaksikannya hatta tutfan, sehingga dikubur, ya, falahu qiratani, maka dapat 2 qirat. Lalu sahabat bertanya, wamal qiratani ya Rasulullah, qirat itu apa sih? Rasulullah mengatakan, mithlul jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang besar. 2 gunung, nanti dapat, ya, di akhiratnya. Jadi ini kan skala akhirat. Qirat itu seperti apa ya Rasulullah? Gunung yang besar. Jadi kalau kita sholat saja tidak menguburkan, dapat 1 qirat. Tapi kalau sholat plus kubur, ikut ke kubur, 2 qirat. Dari Utsman, kana Nabi idza faragha min dafn mayit waqafa alaihi. Nabi setelah selesai ngubur, beliau berdiri sejenak sebelum pulang. Sunnahnya ya. Sunnahnya sebelum kita meninggalkan kubur, nah, kita berdiri sejenak, lalu Rasulullah bersabda, istaghfiru li akhikum, istighfarkanlah saudaramu, wasalu lahu tathbita, dan mintakanlah peneguhan. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi kita setelah kubur sunnah mengistighfarkan, Allahumma astaghfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Dan begitulah ya doa-doa warhamhu wa'afi. Terus Allahumma tsabbit qalbahu al iman, ya Allah teguhkanlah beliau di atas keimanan. Sunnahnya begitu. Demikianlah tentang tafsir ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita ganti pelajaran. Kewajiban kepada jenazah kan ada 4. 1 memandikan, mengkafani, mengusung, menyolatin ya, menyolatin dan menguburkan. Hanya 4 yang disepakati. Sisanya aksesoris. Tahlil dikit, tahlil ya itu. Orang udah mau berangkat, dodok dikit si tahlil. Sekarang tentang maja fi rakaatain qabla maghrib. Melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Seperti Anda ketahui, 2 rakaat qobliyah ya. Qobliyah sebelum maghrib ini tidak populer sebagai rawatib muakkad. Ya, tapi hadisnya kuat. Hadisnya itu bahkan masuk kategorinya muttafaqun alaih. Dimuat di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Nah, ini hadis yang berikut. Dari Anas bin Malik, qala kunna bil Madinah. Suatu saat kami di Madinah, ceritanya lagi di Madinah. Fa idza adzana muadzin li salatil maghrib, setelah seorang muadzin selesai azan untuk salat maghrib, ibtadiru sawaria,
para sahabat itu mengejar tiang-tiang masjid setelah azan selesai. Buat apa mereka mengejar tiang masjid? Fayarka'un rok'atain. Mereka sholat dulu 2 rakaat. Tuh, masing-masing cari sutranya ke tiang. Tiang-tiang dikejar oleh sahabat. Hatta inna rajulal gharib la yadkhulu masjidah fayahsabu anna salata qad suliyat. Sampai-sampai ada orang masuk mengira salat wajib sudah selesai. Saking banyaknya yang salat qobliyah itu. Ya. An kasratin man yusalliha, karena banyak orang yang melakukannya. Apa derajat hadis ini? Muttafaqun alaih. Kuat sekali. Tapi ini tidak dimasukkan ke dalam kategori sunnah muakkadah. Dari Marsad bin Abdullah bin al-Yazni, qala ataitu Uqbah bin Amir al-Juhanni. Diceritakan oleh Marsad bin Abdullah al-Yazni, Basni ya. Aku mendatangi Uqbah bin Amir al-Juhanni. Faqultu ala u'ajibuka min Abi Tamim. Kata aku ya kepada Uqbah, kamu nggak heran tuh, kamu heran nggak dengan kelakuan Abi Tamim? Ya, ada seorang sahabat Abi Tamim, tabi'in, dia sahabat. Kamu lihat nggak Abi Tamim tuh? Yarka'u raka'atain salatal maghrib. Dia kok sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Heran nggak tuh? Tuh ada yang ngomong begitu kepada sahabat. Ini tabi'in yang nanya. Faqala Uqbah, berkata Uqbah ini sahabat, inna kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah. Memang kami melakukannya. Di zaman Rasulullah sahabat pada begitu. Kata si Uqbah. Qultu, aku lalu bertanya, fama yamna'u kal'an? Anda sendiri kok enggak? Tuh, yang cerita itu. Memang begitu sahabat. Lah Anda sendiri kok enggak? Nah, beliau menjawab, asyughlu. Saya sibuk, nggak ada waktu, udah habis waktunya. Kata beliau begitu. Hadis ini sahih. Dari Abdullah al-Mughaffil al-Muzni, anin Nabi. Qala sallu salatal maghrib, qala fi tsaniyah liman sya'a karahiyatan ayat takhidan nas sunnah. Dari Abdullah bin Mughaffil al-Muzanni, dari Nabi. Salatlah salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib. Beliau berkata berulang-ulang sampai 3 kali. Salatlah sebelum maghrib sampai 3 kali. Pada keempatnya beliau mengatakan liman sya'a, bagi yang mau. Ya. Karahiyatan ayat takhidan nasa sunnah, khawatir dianggap sunnah. Ya, khawatir dianggap wajib, ya. Dari Mukhtar bin Fulful, qala sa'altu Anas bin Malik anit tatawu' ba'da asr. Faqala kana Umar yadribul aidi ala salatin ba'da asr. Aku pernah bertanya tentang salat sunnah setelah asar. Salat sunnah setelah asar, ba'da asar. Faqala Umar pernah menepuk tangannya an salatin ba'da asr, tentang salat setelah asar. Ya, jadi Umar pernah menegur orang. Ya, kata beliau, wa kunna nusalli ala ahdin nabi raka'atain ba'da ghurubi syams qabla salatil maghrib. Kami ya salat di zaman Rasulullah 2 rakaat setelah terbenam matahari sebelum salat maghrib. Ada juga qobliyah maghrib. Kepada orang yang melakukan sholat sunnah setelah asar, ini ditegur oleh Umar. Kami dulu enggak begitu. Ada juga qobliyah maghrib. Gitu. Nah, begitu kurang lebihnya ya. Hadis ini sahih. Babu maja'a baina adzani salatun. Bab tentang setiap antara 2 adzan ada salat. Yang disebut 2 adzan itu antara adzan dan qamat. Ya, setiap antara adzan dan qomat itu ada sholat. Dari Abdullah bin Mughaffil qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, baina kulli adzanaini salatun. Di antara 2 adzan ada sholat.
Di antara dua azan ada salat. Tsumma qala fi tsalisah liman syaa. Ya, beliau mengatakan dua kali. Setiap antara dua azan, di antara dua azan ada salat. Di antara dua azan ada salat. Ketiganya beliau mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Jadi maksudnya qobliyah itu ada yang kuat, ada yang tidak. Ya, yang kuat itu sebelum subuh, sebelum zuhur, ya sudah. Ya, sisanya setelah. Babu tatawu baina maghrib wal isya. Bab tatawu sunnah antara maghrib dan isya. Dari Hudzaifah qalat li ummi. Ibu berkata kepadaku, kata Hudzaifah, mata ahduka bin nabi, kapan Anda terakhir jumpa dengan Nabi? Kata ibu, ya, menegur Hudzaifah. Qala faqultu mali bihi ahdun mundu kadza wa kadza. Aku ceritain, saya ketemu terakhir dengan Rasulullah sekian-sekian, enggak disebut ini. Qala fahammat bi faqultu ya umma da'ini hatta adhaba ilan nabi fala adda'uhu hatta yastaghfirali wa yastaghfirulak. Lalu kata aku memang ingin, ya, fahammat bi, ingin ibu bisa berjumpa dengan beliau. Faqultu ya ummah, wahai ibu, idda'ini hatta adhaba ilan nabi. Nanti ya, saya janjian dulu, saya kepengen ibu ketemu Nabi, saya pertemukan gitu ya. Saya ingin pertemukan ibu dengan Nabi. Nanti saya janjian dulu lah pada beliau. Hatta fala adda'u hatta yastaghfir alaihi. Jadi supaya Nabi mengistighfarkan ibu. Tuh. Datang pada Nabi. Wa yastaghfirulak, serta mengistighfarkan aku dan mengistighfarkan engkau, kata Hudzaifah. Qala fajituhu fa shalaitu ma'al maghrib. Lalu aku mendatangi Nabi, aku sholat maghrib bersama beliau. Falamma qada shalah qama yusalli. Setelah selesai sholat, beliau berdiri lagi, sholat lagi Rasulullah. Falam yazal yusalli hatta salat isya tsumma kharaja. Beliau terus-menerus sholat sampai datang waktu isya. Ya. Jadi setelah maghrib, beliau sholat terus sampai isya datang. Hadis ini Hasan. Wa isnadu Hasan li Aji Maisarah bin Habib al-Minhal bin Urwah fa inna saddaqani wa sayati hadzal hadis fi fadaili sahabat babu ana Hasan Husain sayyida syababi ahlil jannah. Nanti akan disebut terulang. Jadi ini salat yang memang spesial. Ya, ada orang mengatakan begitu. Jadi setelah sholat maghrib, aku melihat Rasulullah sholat terus sampai datangnya isya. Berarti bukan sholat badiah. Kalau badiah mah sebentar, ya kan? Tapi aku lihat Rasulullah terus menerus sampai datang isya. Maka banyak ada yang memberi nama awabin. Tapi ini tidak populer ya. Babu majafi ikmali naksi fir falai bitau yaumal qiyamah. Bab tentang penyempurnaan yang kurang pada yang wajib dengan tatawu di hari kiamat. Jadi hadis berikut ini akan menyampaikan kegunaan sholat sunnah. Ya, kegunaan sholat sunnah itu adalah untuk menambah nilai-nilai yang kurang pada sholat wajib. Ya, sholat wajib kita itu enggak semuanya sempurna karena boleh jadi melamun, lupa. Nah itu nanti kekurangannya akan diambil dari pahala sholat sunnah. Berikut ini hadisnya. Ya, dikatrol nilainya. Maka penting sholat sunnah itu. Dari At-Tamim Ad-Dari, dari Nabi. Qala awalu ma yuhasabul bihil abdu yaumal qiyamah sholatu. Awal yang dihisab pada seorang hamba di hari kiamat, yang pertama kali dihisab, ditanya, ya, adalah sholatnya. Tuh, yang pertama kali dihisab, dihitung di hari kiamat itu sholatnya. Fa'in akmalaha kutibat lahu kamilatan. Kalau sempurna maka dicontreng. Apa itu namanya begitu? Ini apa namanya?
Guru kan suka begini. Teng. Ya, dicentang. Dicentang. Kalau sholatnya sempurna dicentang. Fa'ilam yakun, kalau tidak sempurna, akmalaha, maka akan disempurnakan. Dicari nilai lain untuk mengkatrolnya. Qala Allah subhanahu li malaikati, Allah berfirman kepada malaikatnya setelah melihat kenyataan seorang hamba kurang. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Unzuru, tunggu dulu, jangan di-proof. Hal tajiduna li abdi min tatawu, coba cari sholat tatawunya, sholat sunnahnya ada nggak? Nilai sholat sunnahnya. Ya, coba akumulasinya berapa? Nilai sholat sunnahnya. Fa akmalu biha ma doya amin faridati, maka disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Nilainya tuh. Summa tukhadhu amal ala hasbi dzalika. Kalau itu tetap kurang, sholat sunnahnya juga kurang, maka diambil dari amal baik lainnya. Coba cari sodakohnya, nah, sampai kemudian sholatnya itu dicentang. Bisa dicentang, baru lulus. Hadis ini sahih, diriwayatkan Ibnu Majah dari Ahmad bin Said Ad-Darimi, dan seterusnya. Ya, hadis yang boleh dipakai kan dalam pengamalan itu dua, disepakati ulama ya. Yaitu sahih dan hasan. Hadis ini tadi hasan. Ya. Kehasanannya itu disebut juga. Kenapa hasan? Ini panjang sih sebenarnya. Ini hadis ini hasan. Sahih Ibnu Khuzaimah. Tapi tidak semua menilai hasan. Ada juga yang menilai sahih. Jadi terhadap suatu hadis, derajatnya sahih, hasan atau dhaif itu dilihat dari pewartanya. Ya, kualitas pewartanya, kualitas wartawannya. Nah, ini ada yang menilai hadis ini sahih. Ya, contohnya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, kulluhum min tariqi Zaid bin Hijab. Ini dari jalan Zaid bin Habab mukhtasaran. Isnaduhu hasan, kenapa dianggap hasan? Li ajri Maisarah bin Habib awal minhal bin Amr fa'inam saduqani. Karena ada orang yang namanya Maisarah bin Habib dan Minhal bin Amr. Ini tidak dianggap valid. Tuh, maksudnya tidak bagus sekali gitu. Wasayati, lalu pengarang mengatakan nanti ada judul lain yang akan membahas lebih panjang soal sholat ini. Ya, jadi hasan sudah boleh dipakai. Jadi hasan itu bukan tidak percaya pada Rasulullah, tapi pewartanya ini. Nah, ini kan seleksi hadisnya harus kuat. Ya, ini hal yang paling sulit dalam pelajaran agama. Jadi belajar agama yang paling sulit itu adalah mempreteli pewarta-pewarta hadis. Dan kita banyak lemah. Ya, mustalah hadis itu menyebabkan orang menjadi bergelar doktor. Ya, contohnya seseorang, namanya ini, dia hidupnya di mana, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, terus bagaimana validitas omongannya, biografinya disebut, akhlaknya gimana. Nah, saya nanti punya geografi hadis. Ya, jadi orang ini pernah tinggal di mana, terus dia berguru kepada siapa, muridnya siapa-siapa, itu panjang lebar. Itu namanya kitabnya Rijalul Hadis. Ya jarang disampaikan di kajian karena malas lah orang. Cerita satu orang berderet-deret sampai berpuluh-puluh jilid. Ya, itu membutuhkan ingatan yang sangat kuat. Tapi sekarang kita dibantu oleh file ya. Nah ini pengarang buku ini kita juga kagumi karena dia ada seorang Buddhis. Seorang Hindu, bukan Buddhis, Hindu, orang India yang masuk Islam sampai bergelar doktor. Dia mengambil fakultas hadis. Tamat dari sana, dia mengarang buku ini. Ya, ini Dr. Ahmad Muhammad Abdullah Al-Azami Al-Ma'rufu Bidoya. Ustadz, bahkan dia menjadi dosen hadis syarif, ya. Dan menjadi amid itu menjadi dekan Kuliatul Hadis di Jamiat Islamiyah Madinah. Dia menjadi dekan fakultas hadis.
pimpinannya. Jadi ini ahlinya. Nah kita, masyarakat kita lemah urusan begini. Urusan pewarta. Ya, jadi untuk sampai kepada pengamalan itu sangat panjang. Nah, kita lanjut dulu. Hadis berikutnya, babu istihbabil intiqali tatawu min makani farida awil fasl bil kalam. Bab tentang dianjurkan berpindah tempat. Ya. Setelah kita melakukan sholat wajib untuk sholat sunnah. Kita setelah sholat wajib kalau mau sholat sunnah dianjurkan pindah tempat. Tuh. Atau kalau nggak pindah tempat, ya dipisah dengan ngomong dengan kalam, jangan bablas setelah salam sholat sunnah, jangan. Dari Umar bin Atha bin Abi Huwaira, Anna Nafi bin Jabir arsalahu ila Sa'ib bin Abi Ukhtar Namar sa'alasu an syahid ra'au min Muawiyah. Pernah seorang Umar bin Atha ya bertanya kepada Sa'ib bin Ukhtar Namar tentang apa yang pernah dilihat dari Muawiyah. Nah, Muawiyah ini seorang sahabat. Dia berjumpa dengan sahabat ya. Orang yang bertanya ini nggak jumpa. Apa yang kamu pernah perhatikan dari Muawiyah? Faqala na'am, sholaitu ma'ahu al-jum'ah fil Maqsurah. Saya pernah sholat Jumat bersama Muawiyah di suatu tempat namanya Maqsurah. Falamma sallamal imam, setelah imam salam, qumtu fi maqami. Lalu aku berdiri lagi mau sholat. Kata si perawi hadis nih. Fasallaitu. Lalu saya sholat. Ditanggung ya. Setelah saya sholat wajib, saya berdiri lagi mau sholat sunnah. Tuh, ya, di samping Muawiyah. Falama dakhala arsala ilayya faqa la ta'ud lima fa'alta. Setelah aku selesai, ya, beliau menegur aku. Tolong jangan diulang ya. Nah, ini kan satu pendidikan ya, tidak ditegur langsung di depan banyak orang. Setelah keluar, aku keluar di suatu ruangan ditarik, nah, jangan ulangi sholatmu tadi. Idza shalaita, nah, lalu Muawiyah mengatakan kalau kamu sudah selesai sholat, fala tasil habis sholat, jangan kamu sambung dengan sholat lagi. Kalau kamu sudah selesai salam, jangan sholat lagi, hatta takallam, sampai kamu bicara. Au takhruj, atau keluar, maksudnya pindah. Fa inna Rasulullah amarana bidzalik, karena Rasulullah menyuruh kita begitu. Ini suruhan Rasulullah. An la tusila, alla tusala salatun, jangan sampai sebuah salat disambung dengan salat yang lain, hatta natakalam, sebelum kami ngomong, au nakhruj, atau kami keluar, pindah tempat. Ya, rahasianya sih begitu, saudara. Itu ditandaskan dalam surat At-Takatsur, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita tentang apa yang dilakukan di atasnya. Itu dalam uraian tentang tafsir ini, bumi yang kita pijak ini akan memberikan rekaman-rekaman. Ya, rekaman tentang kita. Dulu pernah sholat di sini, sholat. Jadi kalau pindah itu banyak yang direkam gitu loh. Tapi kalau tempatnya sama, kelakuannya banyak memang, tapi tempatnya sama, kan kurang memberikan testimoni. Ya kan? Seperti Anda kalau posting kan, ada di mana, ada di mana. Tapi kalau tempatnya itu aja, yang satu lagi makan tempe, satu lagi tempatnya itu aja, ya kurang Itu nanti file-file inilah akan mendukung kita. Sunnah dianjurkan berpindah tempat supaya banyak. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa untuk anak-anak kita, semoga Allah takdirkan mereka menjadi hamba yang saleh dan salihat, hidupnya dimudahkan serta diberkahi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.